Diderik. Kita semua semangat ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Mira harap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Hari ini Bu Mira ditemani oleh Bu Eksi. Salam anak-anak. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak Sekolah Minggu GKJ Kelangkong. Mari kita menyiapkan hati dan menyiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita terlebih dahulu dengan menyanyikan pujian "Persiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, membasuh hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita satukan hati dulu dalam doa yang akan dipimpin oleh Bu Eksi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami memohon Tuhan, Engkau mau pimpin hati kami agar kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga mau memimpin Bu Umi yang akan membawakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu sendiri yang bicara atas kami. Tuhan, terima kasih, doa yang jauh dan sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Namun Bu Umi akan membacakan ayat yang ke-14a. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bu Umi mau bertanya tentang bangsa Indonesia. Siapakah di antara anak-anak yang tahu di bulan Agustus bangsa Indonesia telah merayakan hari apa, adik anak-anak? Hari
kemerdekaan, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia. Bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan karena pada zaman dulu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Anak-anak tahu nggak, pada waktu dulu bangsa Indonesia merasa sengsara, merasa ditindas karena bangsa Indonesia dipaksa bekerja tidak ada henti-hentinya selama 350 tahun. Anak bangsa Indonesia berhak merayakan hari kemerdekaan, kemenangan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, cerita pada pagi hari ini berhubungan dengan cerita tadi, yaitu waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir, di mana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, oleh Raja Fir'aun untuk bekerja setiap hari, setiap saat, tidak ada henti-hentinya juga. Tentunya sangat menderita ya anak-anak, karena bangsa Israel merasa susah, merasa ditekan. Pada suatu saat bangsa Israel ingin bebas dari penderitaannya, ingin seperti yang diperintahkan Tuhan, bahwa Musa disuruh oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Namun bangsa Israel tetap tidak boleh keluar dari tanah Mesir oleh Raja Fir'aun. Adik-adik sudah pernah mendengar cerita Raja Fir'aun yang begitu garang dan menakutkan. Adik-adik, anak-anak yang terkasih, tentunya tahu apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun terhadap bangsa Israel. Semakin ditindas, semakin ditekan. Padahal Allah sudah memberikan peringatan bagi bangsa Mesir bagi bangsa Mesir untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Oleh bangsa Mesir, oleh Raja Fir'aun tetap tidak boleh. Yaitu beberapa kali bangsa Mesir diberikan tulah sampai 10 kali. Bangsa Mesir sudah diperingatkan 9 tulah, dan sekarang bangsa Israel dikasih kesempatan untuk bisa selamat atau dikeluarkan dari bangsa Mesir dengan cara dia harus mentaati perintah Tuhan, yaitu bahwa dia harus memotong kambing domba yang ditetapkan oleh Allah. Dengan cara bangsa Israel, semua bangsa Israel yang sedang makan roti di dalam rumahnya harus mengoleskan darah di ambang pintu atau di daun-daun pintu. Pada suatu ketika nanti Allah akan datang melewati, atau Tuhan Allah akan mengelilingi bangsa Israel, bangsa Mesir, dan bangsa Israel sudah memotongkan kambing domba, maka bangsa Israel wajib mengoleskan darah domba ke ambang pintu mereka, dengan tujuan supaya ketika Allah melewati kota Mesir, maka orang-orang Israel akan terselamatkan dan mereka nantinya akan keluar dari tanah perbudakan dan mereka akan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itulah Paskah yang pertama pada perjanjian lama, di mana mereka bisa melewati, bisa mentaati peraturan Allah, di mana Allah tidak membunuh anak-anak bangsa Israel ketika ketaatan bangsa Israel selalu ada. Bangsa Israel selalu taat kepada Allahnya. Apa yang diperintahkan Allah selalu dipatuhi.
dan akhirnya karena mereka mau taat kepada Allah, maka Musa dan Harun bisa membawa bangsa Israel keluar. Itu ada cerita tentang bangsa Israel yang bisa keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi cerita tentang tadi di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu karena bangsa Israel taat kepada Allah. Demikian juga kepada anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga diharapkan oleh Allah untuk bisa mentaati peraturan atau perintah Allah, di mana kita harus selalu berdoa, selalu berbuat baik, selalu mengasihi kepada teman-teman kita. Dan itu dalam kondisi yang sekarang ini kita belum bisa bertemu sapa satu dengan yang lain. Marilah kita saling mendoakan supaya bangsa dan negara kita ini semakin hari semakin dibebaskan dari sakit yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu COVID yang sedang ngetren. Semoga dengan kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan Allah, kita akan terbebas dari pandemi yang sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak semua. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian "Sekarang Saya Sudah Bebas". Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucapkan segala puji syukur serta terima kasih karena kasih Tuhan senantiasa menyertai di dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan di dalam kami memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang telah kami pujikan dan kami dengar boleh Tuhan berkati sehingga anak-anak kami bisa merasakan akan kebesaran dan kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak kami pada hari ini dan selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga ingin berdoa seperti Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah pagi ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah anak online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.